Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah sistem pakar untuk ulangan tengah semester mengenai review jurnal dan juga perhitungan manual NAVES. Pertama, apa itu sistem pakar? Sistem pakar ialah suatu sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir, penalaran, dan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa memberikan solusi atau rekomendasi layaknya seorang ahli tanpa harus bertanya ke manusia. Contoh penggunanya seperti apa? Misalnya di bidang kesehatan, pertanian, keuangan, teknik, maupun hukum. NAVES sendiri ialah algoritma klasifikasi dalam machine learning yang bekerja berdasarkan teori peluang atau probabilitas, khususnya teorema Bayes. Disebut naif karena algoritma ini menganggap setiap fitur atau atribut itu saling independen, padahal dalam dunia nyata sering tidak sepenuhnya benar. Meski asumsi ini sederhana, NAVES sangat cepat dan efektif. Untuk jurnal yang saya review, itu dengan judul penerapan algoritma NAVES untuk klasifikasi penerimaan bantuan surat keterangan tidak mampu. Sebagai pendahuluan, di jurnal ini itu rukun warga 002 Kelurahan Maruya Selatan menjalankan program bantuan penerimaan surat keterangan tidak mampu atau yang biasa disingkat dengan SKTM. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beberapa masyarakat mengeluh karena bantuan sering tidak tepat sasaran, sehingga peneliti melakukan pengolahan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan juga kuesioner. Data mining dengan algoritma NAVES dan aplikasi RapidMiner digunakan untuk menentukan status layak atau tidak layak penerima bantuan. Dataset penelitian ini berisi 35 data dengan 8 atribut, yakni ada nama pekerjaan, usia, status penghasilan kendaraan, kepemilikan rumah, dan atap bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penerima bantuan yang layak serta mengevaluasi akurasi metode NAVES dan distribusi bantuan di RW 002. Metodologinya untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan datanya ada observasi, studi pusaka, dan juga kuesioner. Dan juga untuk teknik analisis datanya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui surat keterangan tidak mampu di lingkungan rukun warga 002. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis menggunakan NAVES yang telah dibuktikan melalui RapidMiner. Sampel penelitiannya ini adalah perhitungan dari surat keterangan tidak mampu yang dilakukan sebanyak 35 sampel responden, maka diperlukan sampel data yang digunakan pada bantuan penerimaan SKTM. Lalu untuk hasil dan pembahasan, data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner online sebanyak 35 responden yang disebarkan melalui masyarakat rukun warga 002, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan algoritma NAVES. Data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing yang digunakan untuk implementasi perhitungan manual untuk menghasilkan suatu informasi baru, apakah masyarakat rukun warga 002 layak menerima bantuan SKTM atau tidak. Saat mencari probabilitas, data menghitung peluang di masing-masing atribut menggunakan Excel. Lalu, untuk menguji tingkat akurasi yang menggunakan RapidMiner sebagai alat bantu. Nah, ini contoh penerapan dari perhitungan manual. Data yang dihitung adalah data testing dengan ketentuan nama Firman, pekerjaan wira swasta, usia 20-29 tahun, status kawin, penghasilan 2-3 juta, kendaraan motor, kepemilikan rumah menyewa, atap bangunan asbes. Untuk membuktikan hasil klasifikasi, maka akan dilakukan perhitungan manual. Dengan tahap pertama itu menghitung probabilitas. Di tabel ini ada atribut nilai dan juga
probabilitas layak dengan tidak layaknya. Bisa dilihat bahwa untuk pekerjaan dengan nilai wira swasta itu 8 dibagi 14 yang hasilnya 0,57, dan juga 15 dibagi 21 yang hasilnya 0,47. Oke, di sini bisa dilihat bahwa 14 ini itu data dengan klasifikasi layak, dan 21 ini data dengan klasifikasi tidak layak. Dan dari 14 yang layak ini itu untuk yang pekerjaannya wira swasta ada 8. Sedangkan yang tidak layak ini untuk pekerjaan yang wira swastanya ada 15. Itu juga berlaku untuk semua atribut seperti usia, penghasilan, kendaraan, kepemilikan rumah, dan juga atap bangunan. Setelah semuanya itu sudah selesai dihitung, maka langkah selanjutnya atau tahap kedua yaitu menghitung probabilitas gabungan. Menurut metode Navier, probabilitas gabungan ialah semua atribut untuk masing-masing kelas dihitung dengan mengalihkan probabilitas kondisional. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa nilai-nilai yang sebelumnya sudah dihitung, seperti contohnya untuk probabilitas layak ini, itu akan dikalikan untuk semua atribut menjadi nilainya 0,0186. Sedangkan untuk klasifikasi tidak layak nilainya 0,00008. Dan dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa karena klasifikasi layak lebih besar daripada klasifikasi tidak layak, maka warga tersebut layak menerima bantuan. Nah, saya juga akan mendemokan untuk aplikasi di Google Colab untuk ngeliat juga, karena kebetulan di jurnal tersebut untuk data trainingnya itu kita dikasih lihat. Jadi saya akan mencoba mengolah data training itu menjadi CSV dan juga lakukan untuk klasifikasi kembali di Google Colab. Nah, ini saya membuat program itu berdasarkan yang ada di jurnal dengan data set training itu sama seperti yang ada di jurnal, dan saya akan mencoba untuk ngetes dengan dataset yang juga sama dengan yang ada di jurnal untuk memperbandingkan hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak. Dan di sini ada beberapa kali proses. Di sini juga saya saat proses upload itu saya merubah atribut menjadi lowercase. Ini untuk meminimalisir, karena takutnya kalau ada perubahan karakter itu bakalan dianggap jadi nilai yang berbeda. Jadi saya run all. Pertama, pilih dulu untuk data trainingnya. Nah, setelah data trainingnya sudah di load, kita akan ngeprediksi berdasarkan data testing. Dari jurnal yang jadi acuan itu ada beberapa value, dan kita isi yang sama kayak data testing yang ada di jurnal. Ini untuk pekerjaan wira swasta untuk umur 20 sampai 29 tahun, dan untuk status itu nikah atau kawin, dan untuk pendapatan di 2 sampai 3 juta. Lalu untuk kendaraan itu adalah motor. Untuk kepemilikan sendiri itu menyewa. Dan untuk genteng itu dari asbes. Nah, dari data tersebut itu keterangannya layak. Ini sama dengan data yang ada di jurnal yang menghasilkan output layak juga, itu loh. Dan di sini kita bisa lihat untuk probabilitasnya itu berapa dari hasil inputannya itu tuh berapa untuk kelas tidak layak dan juga untuk kelas layak. Lalu kita juga bisa di kode ini kita juga bisa, kalau kita mau ngelakuin multiple testing itu kita bisa ngelakuin dengan skenario
Jadi datanya itu tuh udah ada keterangannya, jadi sistem bakal nyocokin keterangannya itu dengan hasil dari prediksi. Di sini saya sudah nyiapkan data yang terdiri dari 5 data. Nah, ini kita bisa lihat prediksi dan juga keterangan aslinya, aktualnya. Di sini miss 1 yang mana harusnya layak jadi tidak layak. Dan ini data acak yang saya buat di luar dari jurnal. Jadi mungkin ada perbedaan di situ. Tapi mayoritas ini memiliki prediksi yang 80%, sekitar 80% untuk data ini ya. Untuk data ini sekitar 80%. Ya kurang lebih itu untuk program yang saya buat based on dari jurnal yang sedang saya review. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.